Bagaimana perasaan istriku tercinta hari ini? Aku telah mendengar kalau kau sudah menemukan pelayan yang baru. Istriku sangat lembut, rawatlah dia. Agar dia selalu terlihat cantik. Aku pastikan, tuanku, aku tidak akan memberikan Anda kesempatan untuk mengeluh. Tuhan, kenapa kau menatapku seperti ini? Apakah cat kelopak mataku menyebar? Ada apa? Kenapa kau tertawa? Siapa namamu? Namaku Dilawarkan. Oh, Dilawarkan. Wajahmu mengingatkanku pada seseorang Dilawar. Itulah sebabnya kenapa aku tidak bisa menahan tawa. Kau memiliki ciri yang sama seperti orang itu. Dia adalah seorang pejuang Rajput. Jika saja dia melihatmu, dia akan langsung memenggal kepalamu. Karena dia akan melihat bayangannya sendiri di cermin. Apa kau tidak merasa aneh? Wajah seorang pejuang Rajput begitu sangat mirip dengan seorang pelayan. Oh, Baksi. Baksiku tercinta. Terima kasih, Tuhan. Ternyata dia tidak mengenaliku. Apa kau tahu, Ruqayyah, bahwa ayahmu adalah orang yang setia dan yang paling dipercaya almarhum Kaisar Humayun? Dan ayahmu juga telah mempercayakan kakakku dengan bertanggung jawab. Kau masih muda waktu itu. Kami sangat khawatir padamu. Kami bertanya apakah seorang gadis kecil akan mampu berada jauh dari ayahnya. Kami takut bahwa kau mungkin akan kesepian. Coba lihatlah dirimu sekarang ini. Kau seorang wanita yang kuat. Aku tidak pernah bertemu dengan wanita kuat seperti dirimu. Aku akan menulis namamu dalam buku Humayun. Itulah alasannya kenapa aku memanggilmu kemari. Ketika kau dibawa kemari, Jalal begitu senang. Dan saat dia melihatmu, aku yakin bahwa kau akan menjadi pendampingnya seumur hidup. Itu saat dia mengajakmu ke ruangannya untuk menunjukkan padamu barang-barangnya. Dan ketika kau keluar, kau memakai mahkota yang terbuat dari harta berharga miliknya. Dia mengatakan, semua berdiri untuk ratu. Ratu dari kerajaan Mughal. Kenapa kau kesini? Apa yang kau inginkan? Yang Mulia Raja mengirim sebuah pesan untuk Anda. Yang Mulia mengirim pesan? Apa pesannya? Yang Mulia Raja ingin memberitahumu bahwa dia akan datang ke ruanganmu malam ini. Baiklah. Kenapa kau masih berdiri di sini? Pergi sana. Kita sedang membicarakan Yang Mulia. Tiba-tiba ada pesan darinya. Ruqayyah, kau sudah menjadi sahabat tertua Jalal dan yang paling istimewa. Aku tidak bisa ungkapkan betapa bahagianya aku ketika aku melihat kalian bersama. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam, Ibu. Salam, Nak. Bagaimana kesehatanmu sekarang? Lebih baik, Bu. Dilawarkan mengurusku dengan sangat baik.
Baksibano, bagaimana kabarmu? Jika kau butuh sesuatu, tolong beritahu aku. Perhatian! Yang mulia, Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba! Ada berita dari Malwa? Yang mulia, mata-mata kita telah memberitahu bahwa prajurit kita berhasil melumpuhkan prajurit yang lain. Mudah-mudahan saja dia akan segera dijadikan sebagai tawanan. Atau mungkin dia telah terbunuh. Berita bagus. Agahkan, sejauh yang ku tahu, Pangeran Pratap telah membantu Baj Bahadur. Awasi terus dia. Baik, Yang Mulia. Kau punya berita tentang Sujamal? Yang Mulia, terakhir kali aku melihat Sujamal, dia sekarang berada di Badawar. Yang Mulia, prajurit sedang mencarinya bahkan saat kita membicarakannya. Aku pastikan dia akan tertangkap. Aku harap begitu. Aku ingin dia segera ditangkap. Baik, Yang Mulia. Hidup atau mati. Siapa kau? Namaku Dilawarkan, Nyonya. Apa yang akan kau balas untukku ketika kau menyebutkan namaku? Aku menyadari bahwa namamu adalah nama dari banyak anggota laki-laki di kerajaan Muga. Ada kejadian apa ini? Mengapa begitu banyak asap di sini? Ibu, aku sedang menghisap hookah. Begitulah aku terbakar. Hentikan! Beraninya seorang pria memasuki ruangan menantuku. Pergi dan temukan orang itu. Kau, matikan. Ibu, ini aku Javeda. Aku menantumu. Apa yang terjadi dengan suaramu? Ibu, aku menghisap hookah sejak pagi. Karena itu tenggorokanku sakit. Hookah? Mengapa kau menghisap hookah, Javeda? Aku hanya mencoba untuk menenangkan diri. Dan entah bagaimana pakaianku terbakar. Semua ini karenamu, Ibu. Jika Ibu mendengarkanku, aku akan menguasai istana permaisuri ini. Ratu Joda telah meninggalkan jabatannya sebagai penguasa istana permaisuri dan aku sangat sedih. Apa kau tahu betapa sedihnya aku? Baiklah, Javeda. Tolong tenang. Boleh aku mengatakan sesuatu? Bertanggung jawab atas istana permaisuri. Menurutku aku tidak tahu. Tapi jika kau terus melakukan hal konyol seperti ini, maka kau akan dijatuhi hukuman mati. Aku yang akan membunuhmu. Dasar bodoh. Mengapa kau menghisap hookah? Terima kasih. Dilawar, kau sangat kuat. Itu tidak benar. Aku tidak seperti yang kau katakan. Perhatian kepada semuanya. Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Salam Yang Mulia. Kau bisa memanggilku Yang Mulia dalam istana. Sekarang aku hanyalah kakakmu. Kenapa aku duduk tegak? Sampai saat ini, aku hanya beristirahat saja. Dilawar, kenapa kau tidak beritahu sejak berapa lama aku beristirahat? Baik, Putri. Dia mengatakan yang sebenarnya, Yang Mulia. Dia adalah adikku. Aku mengenalnya dengan baik. Dia punya kebiasaan berbohong untuk keluar dari kesulitan. Dilawar, hati-hati satu hal. Dia punya kebiasaan membuang obat-obatan saat dia tidak ingin meminumnya. Waspada dan jangan biarkan dia melakukannya. Kak Jalal, aku melakukannya waktu aku masih kecil. Sekarang kan aku sudah besar. Joda, minumlah jus ini. Aku tidak mau. Ayolah,
Jangan memaksaku, aku tidak mau minum jus itu. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak mau minum jus ini. Tapi dia terus memaksaku untuk meminum jusnya. Aku tidak suka, aku tidak mau minumnya. Dokter memintanya untuk minum jus ini setiap 3 jam. Jika dokter memintamu untuk meminumnya, seharusnya kau tidak menolak. Sujamal, ayo kemari. Duduk di sini. Sebenarnya, dokter tidak menyukaiku. Itulah sebabnya dia membuat jus pahit ini untukku. Ini jus dari sari labu pahit dan daun indika. Tapi ini baik untukmu. Ayo, minumlah. Baiklah, jika kau tahu bahwa ini pahit, maka aku akan meminumnya terlebih dahulu. Selanjutnya kau yang minum. Sujamal, jangan minum. Kau tidak seharusnya minum jus pahit itu demi aku. Aku ingin kau cepat sembuh, sehingga kita bisa berlatih lagi seperti biasa. Aku mau minum jus ini hanya karena aku memintaku. Jelas? Apa dia seorang pelayan baru? Iya, Kak. Ratu Rukaya sudah mengirimnya untuk datang mengurusku. Rukaya selalu melakukan sesuatu dengan baik. Rawatlah adikku, jangan sampai dia mengeluh. Baik, Yang Mulia. Bakti Bano. Salam Yang Mulia. Aku tidak tahu bahwa kau ada di sini. Biar aku datang nanti saja. Kau boleh masuk. Karena aku akan pergi. Aku membawa salep ini untukmu. Kau bisa oleskan selama kehamilan, bisa mengurangi rasa sakit di persendian, juga akan membantumu tidur lebih baik. Terima kasih Ratu Joda. Aku sangat berterima kasih. Dilawar, ambil obat itu darinya, cepat. Sekarang beristirahatlah, nanti aku kesini lagi. Baiklah. Joda tidak mengenaliku. Itu berarti juga tidak ada orang lain yang akan mengenaliku. Siapa kau? Namaku Dilawar, Nyonya. Apa yang akan kau balas untukku ketika kau menyebutkan namaku? Aku menyadari bahwa namamu adalah nama dari banyak anggota laki-laki di kerajaan Mughal. Bekerja lebih cepat. Aku ingin seluruh ruangan dihias. Aku ingin bau parfum dan bunga tercampur di kamar ini karena Yang Mulia akan datang ke kamarku. Aku ingin dia mencium bau bunga. Malam telah menjanjikan setelah sekian lama. Semuanya berada di jalan. Istana Permaisuri dan Yang Mulia berada di bawah kendaliku. Sedangkan Ratu Joda hanyalah seperti ratu lain yang mulia. Jadi kau sudah di sini? Aku sedang memikirkanmu, Mahamangga. Aku tidak tahu bahwa aku telah membuat kesan yang mendalam padamu. Mahamangga, aku tidak tahu bahwa itu kau. Apa kau pikir Jalal yang masuk ke ruanganmu? Kau kelihatan sangat bahagia. Aku tahu alasannya. Jalal akan menghabiskan malam di sini. Istana Permaisuri ini adalah tempat yang mengagumkan. Rahasia di sini menyebar lebih cepat daripada air yang tumpah. Itu memang benar. Siapapun akan menduga ini melihat persiapan yang kau buat untuk menyambutnya. Aku tidak perlu membuat persiapan apapun untuk menyambut Yang Mulia. Dalam kondisi apapun dia akan suka bersamaku. Ya, begitulah. Aku yakin. Bagaimanapun juga, kau kelihatan tidak menyadari penderitaan Jalal. Meskipun kau mengatakan bahwa dia selalu senang bersamamu.
Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Apa ada masalah dalam skenario politik? Kau adalah teman masa kecil yang mulia Raja. Dan kau kepala permaisuri. Kau mengenalnya sejak bertahun-tahun, tapi kelihatannya kau tidak begitu memahaminya. Apa kau pikir Jalal marah karena urusan politik di istana ini? Apa Jalal pernah marah karena hal seperti itu? Tidak, Ratu Ruqayyah. Aku pikir dia marah karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang pasti mengganggunya. Dia menolak untuk mengungkapkan alasan dibalik kekhawatiranku juga. Ada kemungkinan bahwa dia akan memberitahuku tentang hal itu. Aku mohon maaf, Ratu Ruqayyah. Aku merasa bahwa seharusnya kau tidak menunggu Jalal untuk datang padamu dan memberitahumu tentang apa yang sebenarnya yang telah mengganggunya. Mengapa kau menunggu dia untuk datang dan mengungkapkannya padamu? Mengapa kau tidak pergi dan bertanya alasan di balik kesusahannya? Aku bertanya-tanya mengapa. Aku merasa Ratu Joda adalah penyebabnya. Jalal kelihatan marah dengan Ratu Joda. Itu sudah jelas. Aku hanya mencoba untuk menebak, Ratu Ruqayyah. Aku merasa bahwa kau harus mencari tahu apa yang mengganggu Jalal. Aku merasa bahwa Jalal sedang jatuh cinta. Sekarang aku akan mengatakan bahwa kau tidak tahu Yang Mulia dengan baik. Yang Mulia tidak memiliki emosi. Dia tidak memiliki tempat untuk cinta dalam hidupnya. Jika kau berpikir seperti itu, kau harus waspada. Sesuai pengalamanku, Jalal sudah mendengarkan hatinya belakangan ini. Aku ingin Jalal dan juga kau bahagia. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk memberimu saran sebelum kau memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku permisi. Sepertinya Sarifuddin tidak akan datang ke sini. Ada apa, Nyonya? Ya Allah, kau tanpa sengaja memotong jarimu. Darahmu mengalir deras. Coba aku bantu. Aduh. Mungkin ini bukan tempatku untuk memberitahumu, tapi seharusnya kau tidak mengunyah Pinang dan Paan dalam kondisi seperti ini. Karena keduanya sangat berbahaya bagi tubuh. Selain itu, juga tidak sehat untuk bayimu. Aku harus bagaimana lagi? Hanya ini yang membantuku menenangkan pikiranku. Nyonya, kau adalah adik yang mulia raja. Apa yang mungkin bisa mengganggumu? Kau mempunyai segala sesuatu yang kau inginkan. Kau mempunyai kakak yang sangat menyayangimu. Dan suami yang sangat mencintaimu. Iya. Dia itu memang sangat mencintaiku. Aku telah direkrut untuk mengurusmu dan bayimu. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh zat ini. Ini adalah lukisan Joda. Nyonya, kenapa lukisan Ratu Joda ada di ruangan ini? Ratu Joda ternyata sangat cantik ya. Lukisan Ratu Joda? Tapi aku sudah mengirimkan. Bagaimana lukisan itu bisa di sini? Lihatlah ini Nyonya. Ini lukisan Ratu Joda. Kurasa Sarifuddin sudah membuatnya lagi. Sarifuddin sudah meminta Tabasum untuk membuat lukisanku. Tabasum itu seniman yang hebat. Dia membuat lukisan sesuai dengan gambaran yang kita berikan. Tapi ketika Sarifuddin memberi gambaran, dia malah membuat lukisan Ratu Joda. Bukankah itu sangat aneh? Tabasum pasti sedang memikirkan Ratu Joda saat itu. Lalu, kenapa Tuan Sarifuddin memberikan lukisan Ratu Joda? Kau direkrut untuk mengurusku, bukan untuk bertanya pertanyaan bodoh seperti itu. Aku hanya... Diam sana. Pergi dari hadapanku. Aku tidak mau bicara tentang Ratu Joda.
Aku mohon maaf, Nyonya. Berikan lukisan itu pada Ratu Joda besok. Baik, Nyonya. Pasti ada sesuatu yang salah. Kenapa Sarifuddin memberikan lukisan tentang Ratu Joda? Dan kenapa Baksi Banu marah ketika aku menyebut Joda? Meskipun Joda selalu baik kepadanya. Dia seorang raja. Dia akan melakukan apa yang dia pikir benar. Bayangkan kau ingin menghabiskan waktu bersamaku. Untuk itu kau harus membuat semua persiapan yang diperlukan. Marilah kita mengira seseorang mengganggu kita di saat-saat terakhir. Katakan, bagaimana perasaanmu saat itu? Aku pasti tidak akan seperti itu. Ini istana permaisuri. Semua ratunya tinggal di sini. Mereka punya hak untuk menghabiskan waktu dengan Yang Mulia. Lalu kenapa aku merasa begitu marah mengetahui bahwa dia menghabiskan waktu dengan ratu lain? Siapa kau? Namaku dilawarkan, Nyonya. Apa yang akan kau balas untukku ketika kau menyebutkan namaku? Aku menyadari bahwa namamu adalah nama dari banyak anggota laki-laki di kerajaan Muga. Salam Yang Mulia. Aku senang melihatmu. Kau membuatku menunggu terlalu lama, Yang Mulia. Aku sudah menunggumu, Yang Mulia. Mari duduk. Oh iya, aku juga sudah membuatkan makanan kesukaan untukmu. Dan aku juga sudah menyiapkan catur dan causar. Kau ingin main apa, Yang Mulia? Aku ingin bermain causar. Baiklah. Yang Mulia, maukah kau meminumnya? Aku tidak keberatan meminumnya. Karena aku tidak ingin sadar ketika bermain. Ambilkan minum untuk Yang Mulia sekarang. Tinggalkan kami. Hari ini aku akan mengurus semua yang dibutuhkan Yang Mulia. Mahamangga benar sepertinya. Ada sesuatu yang telah mengganggu Yang Mulia. Baiklah Yang Mulia, aku akan buatkan minum untukmu. Yang Mulia. Yang Mulia, sejak kapan kau langsung menghabiskan minum seperti ini? Tolong pelan-pelan. Aku merasa seperti kehilangan kesadaranku hari ini. Tolong jangan hentikan aku. Aku ingin kau bergabung denganku untuk minum-minum. Baik Yang Mulia. Bagaimana aku bisa menolakmu Yang Mulia? Baiklah. Mari, kita bermain causar. Ada apa, Joda? Kenapa kau duduk di dalam kegelapan? Moti, aku merasa mengantuk. Kau belum makan malam. Aku tidak akan membiarkanmu untuk tidur. Biarkan aku memeriksa kalau kau tidak sehat. Tidak, kau tidak demam. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Joda? Kenapa kau begitu sedih? Aku tidak mengerti, Moti.
Apa yang terjadi denganku kali ini? Kenapa aku merasa marah? Aku tidak mengerti apa alasannya. Yang Mulia marah kepadaku. Dia tidak ingin menemuiku lagi. Aku tidak tahu apakah itu benar atau ilusiku. Apakah ini dugaanku saja? Ada apa Yang Mulia? Ada sesuatu yang mengganggumu? Kenapa kau berpikir begitu, Rukaya? Yang Mulia, kita telah berteman sejak kecil. Ketika aku melihatmu, aku bisa tahu apa yang kau lalui. Aku telah mengamati bahwa perjalananmu dan Ratu Joda tidak berjalan dengan baik. Dia melukaimu? Katakan padaku, apa Ratu Joda melukaimu? Rukaya, di mana aku sekarang? Kau ada dalam ruanganku. Lalu kenapa kita membicarakan Ratu Joda? Aku tidak tahu bahwa kau begitu marah dengan Ratu Joda, Yang Mulia. Baiklah, Rukaya. Kau bisa pergi ke ruangan Ratu Joda untuk berbicara dengannya. Aku tidak ingin berbicara tentang dia. Jangan pergi Yang Mulia. Aku mengkhawatirkanmu, tolong duduklah. Ayo duduk Yang Mulia. Mari kita lupakan tentang dirinya. Aku tidak akan berbicara tentang orang lain selain kita. Ayo kita lanjutkan main causarnya. Sekarang giliranmu Yang Mulia. Aku butuh minuman lain supaya aku bisa bermain. Joda, aku kan temanmu. Kalau kau merasa sendirian, meskipun bersama denganku, maka seharusnya aku tidak di sini untuk mengganggumu. Moti, setidaknya tetaplah bersamaku. Aku tidak tahu apa yang salah denganku, jadi aku tidak bisa memberitahumu apa-apa. Setidaknya cobalah untuk berbagi. Mungkin saja kita bisa menemukan solusi untuk masalahmu, Joda. Apa kau tidak hadir saat Yang Mulia mengirim pesan untuk Ratu Rukaya di hadapanku? Dia ingin bersamanya malam ini. Aku tahu Ratu Rukaya istrinya, tapi kenapa aku merasa marah tentang hal itu? Ini perasaan yang sangat aneh. Aku benar-benar tidak mengerti, Moti. Tidak, Joda. Aku tidak merasa aneh kalau kau merasakan seperti ini. Apa maksudmu, Moti? Saat ini aku sedang marah, tapi kau malah senang melihatku begini. Waktu itu Yang Mulia bertanya padaku, apakah aku akan marah padanya jika ia menghabiskan malam di ruangan bersama ratu lain? Apa yang dikatakan padanya? Aku bilang padanya, tentu saja aku akan marah. Aku akan sangat marah. Aku tahu bahwa kau adalah raja dan punya banyak istri. Ini kewajibanmu menghabiskan waktu dengan ratu lainnya. Tapi aku akan marah mengetahui kau lebih suka bersama orang lain. Kau marah karena dia bersama istri yang lainnya. Aku pikir sekarang kau tahu kenapa kau merasa begitu marah padanya. Aku ingin katakan bahwa aku senang menghabiskan waktu bersama-sama denganmu. Aku benar-benar bahagia. Aku juga bahagia. Waktu aku mengalahkanmu dalam permainan, itu juga membuatku bahagia. Kau mungkin ahli dalam permainan ini, tapi Ratu Joda pemain yang lebih baik. Bukankah kau mengatakan bahwa kita tidak akan membalas tentang orang lain, bukan? Lalu kenapa kau membicarakan tentang Ratu Joda? Aku tidak membicarakannya. Aku hanya memberitahumu cara bermain. Jujur saja, Yang Mulia. Kau tampak benar-benar khawatir sekarang. Aku bisa merasakan betapa khawatirnya dirimu, tapi aku tidak tahu alasannya. Ayo katakan, apa yang kau coba sembunyikan dariku, Yang Mulia? Ayo, mengapa kau begitu khawatir? Ketika aku mencoba untuk bisa mengetahui kebenaran itu, Ratu Joda berbohong. Aku tidak bisa menerima sebuah kebohongan. Yang Mulia, aku tidak berpikir bahwa Ratu Joda akan berbohong kepadamu. Kau salah paham padanya. Aku telah melihatnya di mana dia berada, tapi dia berbohong padaku. Yang Mulia, seorang istri hanya bisa memiliki dua alasan untuk berbohong. Entah dia ingin menyakiti kekasihnya dengan mengungkapkan kebenaran, atau dia takut untuk mengakui kebenaran. Dia coba sembunyikan sesuatu jika dia melakukan kesalahan. Bukan seperti itu, Rukaya. Ratu Joda tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang salah.
Baiklah. Jika kau menganggap dia melakukan kesalahan, mungkin kau benar. Tolong sekarang kau habiskan minumanmu itu. Seorang pria akan sangat membenci istrinya jika istrinya melakukan kesalahan. Aku bisa mengambil keuntungan dari situasi terhadap Ratu Joda. Siapa kau? Namaku dilawarkan, Nyonya. Apa yang akan kau balas untukku ketika kau menyebutkan namaku? Aku menyadari bahwa namamu adalah nama dari banyak anggota laki-laki di kerajaan Muga.
lakukan di sini? Terakhir aku di sini, kau mendorongku ke lantai ini. Aku tersungkur meskipun kau tidak mendorongku saat ini. Seharusnya aku memang tidak ada di sini. Sepertinya kau terlalu banyak minum. Kau bahkan tidak bisa menguasai dirimu. Kau tidak harus melakukan ini. Kau sudah tidak adil padaku. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu aku sangat menyukaimu. Tapi aku tidak suka apa yang kau lakukan padaku. Ayo berbaringlah. Berbaringlah. Yang mulia, aku menghargaimu. Tapi tolong biarkan aku pergi. Tolong biarkan aku. Kau berada di sini, aku telah mendorongmu ke lantai. Tapi hari ini keadaan di antara kita telah berubah. Siapa kau? Namaku dilawarkan, Nyonya. Apa yang akan kau balas untukku ketika kau menyebutkan namaku? Aku menyadari bahwa namamu adalah nama dari banyak anggota laki-laki di kerajaan Mughal. Nyonya, kurasa dia tertidur. aku akan memadamkan api, Nyonya. Baksibano tidur. Aku telah mendapatkan kesempatan yang kucari. Aku akan pergi untuk mencari pengkhianat itu yang ingin membunuh raja. Tapi bagaimana caranya mencari seorang pengkhianat di istana yang sebesar ini? Hei, siapa itu? Siapa kau? Apa yang kau lakukan tengah malam seperti ini? Aku telah ditunjuk untuk mengurus Baksibano. Aku dilawarkan. Tidak apa-apa. Tapi apa yang kau lakukan di sini? Aku akan pergi ke dapur kerajaan karena Baksibano merasa lapar. Dia kan sedang hamil, jadi dia akan lapar setiap saat. Apa kau akan pergi ke dapur kerajaan? Iya, Tuan. Tapi dapur kerajaan berada di arah lain. Terima kasih sudah memberitahu. Kau boleh pergi sekarang. Istana wanita berada di bawah penjagaan ketat.
Bagaimana aku akan mencari pengkhianat itu? Ada banyak ruangan di Istana Wanita. Ini akan sulit seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku tidak akan bisa menyelidiki pada malam hari. Kurasa aku harus kembali ke ruanganku. Dilawarkan. Boleh aku bertanya padamu? Apa yang kau lakukan pada larut malam begini? Maafkan aku, Nyonya. Aku akan pergi ke dapur kerajaan. Aku ingin mengambil sesuatu untuk Bakti Bano. Aku tidak tahu jalan menuju dapur. Ternyata kau lebih pintar dari yang aku kira, Sujamal. Mereka yang kehilangan arah sering mencapai tujuan yang salah. Dilawarkan. Kau harus ingat, kau sekarang berada di istana Permaisuri Mughal. Kau tidak bisa berjalan di istana Permaisuri setiap saat atau dimanapun kau mau. Kau bisa saja dihukum ketika berjalan di sekitar sini pada jam yang tidak biasa. Baiklah, aku memaafkanmu kali ini. Jangan ulangi kesalahanmu. Baik, maafkan aku, Nyonya. Kau sangat baik. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahanku lagi. Kalau begitu, permisi. Tunggu. Siapa kau? Namaku Dilawarkan, Nyonya. Apa yang akan kau balas untukku ketika kau menyebutkan namamu? Aku menyadari bahwa namamu adalah nama dari banyak anggota laki-laki dari kerajaan Mughal. Namamu tidak sama dengan tempat anggota wanita di kerajaan kami. Kasim di kerajaan ini lebih sebagai para wanita. Dilawarkan. Kenapa kau memiliki nama yang mirip dengan seorang pria? Meskipun aku bukanlah seorang pria, itulah alasannya kenapa aku memilih nama Dilawarkan sebagai namaku. Permisi, Nyonya. Hampir saja. Aku tahu kau mencoba untuk mengelabuiku Sujamal, tapi kau membantuku untuk berencana melawan Ratu Joda. Aku akan membiarkanmu berada di bawah penyamaran selama kau bisa membantuku. Aku akan menunggu hari itu. Kau akan menemui Ratu Joda. Dan aku akan mengambil keuntungan dari keberadaanmu.